ada politik yang diakui oleh syariat, itulah yang disebut dengan siyasah syariah. Nah, kita ini bicara politik. Syekh Muhammad bin Alan mewasiatkan kepada Sultan Banten ini untuk syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai dasar di dalam memimpin pemerintahannya, yaitu pemerintahan Banten. Kemudian beliau menyebutkan siyasah itu ada dua. Ada siyasah itu fasiyasah naw'ani. Satu siyasatun zalimatun as-syari'atu tuharrimuha. Satu ada politik yang zalim, syariat mengharamkannya. Ya, wasiyasatun adilatun. Yang kedua ada politik yang adil, tukhriju al-haqqa minadh-dhalim al-fajir fahiya minas syariah. Ya, yang kedua politik yang adil yang mengeluarkan hak dari orang zalim yang jahat, maka ini bagian dari syariat. Ya. Jadi politik itu ada politik yang diakui oleh syariat, itulah yang disebut dengan siyasah syariah. Ada politik yang tidak diakui oleh syariat. Jadi ini masih bicara politik. Nah, kita ini bicara politik. Jadi artinya berbicara politik itu sesuatu yang seharusnya tidak menjadi permasalahan. 7 menit lagi. 7 menit lagi. Baru pertanyaan pertama. Itu sudah belum semua. Nah, di halaman 31 dikatakan, qala Ibnu Aqil fil funun. Mikrofonnya sudah aktif. Ya. Biar Ibnu Aqil luasa. Ya. Ibnu Aqil ini ulama luar biasa. Ini beliau mengarang kitab Al-Funun. Kitab Al-Funun itu aslinya 400 jilid. 400 jilid itu luar biasa. Tapi itu banyak yang hilang, gitu. Dan 400 jilid itu para ulama dulu ngarangnya dari hafalan. Ibnu Aqil, ya, kitab Al-Funun yang ditemukan sebagian saja nggak sampai 400. Padahal aslinya 400. Manuskripnya mungkin banyak yang hilang. Nah, beliau menyebutkan dalam kitab Al-Funun tentang fi jawazil amal fi sultanah bi siyasah syariah huwa al-jazmu wa la yakhlu min al-qaul bihi imamun wa qaulun bihi iman wa qaulu man qala la siyasata illa ma wafaqa salim qalu lahu bal as-siyasa ma kana fi'lan yakunu ma'ahu an-nas aqraba ila shalah wa ab'ada min al-fasad wa illam yadhu ar-rasul wa la nazala bihi wahyun. Nah, yang dimaksud dengan siyasah kata dia itu bukan semuanya harus persis seperti yang ada di zaman Nabi. Jadi ini sebenarnya beliau yang menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan bid'ah itu bukanlah sesuatu yang baru. Tidak setiap sesuatu yang baru itu bid'ah. Yang bid'ah itu adalah satu, sesuatu yang baru. Dua, bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Sesuatu yang baru bertentangan dengan Quran dan Sunnah, itu bid'ah. Ada yang baru tapi tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, sejalan dengan prinsip Quran dan Sunnah, maka itu bukan bid'ah. Nah, termasuk dalam masalah siyasah syariah. Maka siyasah syariah itu meski di sini katakan lam yadhu ar-rasul, tidak ditetapkan oleh Rasul dan tidak ada wahyu yang turun, tapi itu diambil kebijakan itu oleh penguasa untuk kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan rakyat, maka itu boleh, syaratnya tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan Sunnah. Inilah yang dimaksud oleh para ulama dalam kaidah usul fikih bahwa
tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Ini namanya maslahah yang tidak bertentangan dengan syariat. Maslahah itu dalam usul fikih disebut ada maslahat mumsalah, yaitu maslahat yang dijelaskan di dalam Quran seperti walakum fil qisasi hayatun, itu masalah mumtalah. Ada maslahat mulghah, maslahat yang harus ditinggalkan. Ini bertentangan. Contoh, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Orang-orang bertanya kepada engkau Muhammad tentang khamr, tentang arak dan judi. Katakan Muhammad, dalam arak dan judi ada manfaat. Ada manfaat arak judi? Judi kalau menang ada manfaat? Gacor. Gacor. Nah, gitu. Manfaat sih ada, gitu. Ada. Kemudian khamr ada manfaat? Kan jadi lumayan tenang mungkin ya. Gak kayak yang suka ngerokok lah. Coba ngerokok itu yang paling enak kan nggak sambil pusing, melepus paling ngising. Itu nikmat itu. Banget tuh. Mutolah sambil ngerokok itu luar biasa, mutolah jadi kenceng. Nah, manfaat gitu. Tapi kemudian Allah menyebutkan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Meskipun ada manfaat harus ditinggalkan. Kenapa? Dosanya lebih gede daripada manfaatnya. Ini khamr bukan rokok. Jadi begitu. Lebih gede itu dosanya. Ini namanya masalah mulghah. Tinggalkan. Ada masalah mursalah. Masalah yang tidak dijelaskan di dalam Quran, tidak diakui dan juga tidak ditolak. Nggak dijelaskan, maka ini dikembalikan kepada ijtihad qadi dan dikembalikan kepada apa yang maslahat menurut pemimpin penguasa. Gitu. Ini masalah mursalah. Zaman Nabi ada kitab seperti ini? Ada? Tidak ada. Dibuat ini maslahah mursalah. Ini lebih maslahat. Hari ini kita dicetak pakai ya seperti ini pakai kertas, itu lebih maslahat. Sekarang ada kitab di sini. Saya punya 2 kitab di sini, ada di sini ada. Nah, ini kemaslahatan zaman sekarang. Orang tidak mesti beli ini, cukup beli HP, kitabnya bisa banyak di sini. Itu masalah gitu. Itu contoh masalah mursalah. Dalam masalah-masalah dunia, termasuk dalam masalah-masalah kebijakan, dikembalikan kepada ijtihad penguasa. Karena itu Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah, pendiri Hizbut Tahrir, menyebutkan syarat afdhaliyah seorang khalifah itu haruslah seorang mujtahid, diutamakan mujtahid. Kenapa? Karena jika ada masalah-masalah baru yang tidak dijelaskan di dalam Quran dan Sunnah, maka dia bisa berijtihad. Maka hasil ijtihadnya keluarlah kebijakan. Itulah nanti kalau diterapkan dalam kebijakan publik disebut dengan siyasah syar'iyah, politik syar'i. Itu yang dimaksud dengan siyasah syariah. Ini dijelaskan di sini. Luar biasa. Allah biasa. Waktunya sudah 14.50. Baru 1 pertanyaan. Ya nggak apa-apa, biar penasaran. Jangan selesaikan. Begitu, para jemaah yang Allah, ini sekadar memberitahu saja kepada orang Banten, silakan ini dimutolaah. Insyaallah nanti Al-Fakir akan buat majelis untuk ini. Insyaallah dari pagi, dari pada zuhur lah. Atau dari pagi sampai dengan sore buka bersama. Ya, bolehlah di sini boleh atau di Pondok Al-Fakir boleh ditatakan. Sambil buka bersama nanti bulan Ramadan kita amalkan kitab karya Syekh Muhammad bin Awan menjawab pertanyaan Sultan Abdul Mafakir Abdul Qadir. Ini penting, ini luar biasa, ya luar biasa. Yang menarik di sini ketika Sultan Banten bertanya tentang sholat, beliau menyebutkan nggak dijawab. Sholat mah cukup silahkan baca kitab Fathul Qorib Takrib. Baca aja kitab itu.
Jadi artinya apa? Luar biasa. Sultan Banten ini adalah orang ya udah itu mana udah tahu gitu. Tapi kemudian beliau memberitahu tentang sir dari sholat, rahasia tentang sholat di sini ada. Bagaimana ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu bukan hanya takbiratul ihram, artinya adalah bukan sekedar mengharamkan perbuatan-perbuatan untuk dilakukan di dalam sholat, tapi takbiratul ihram itu adalah kita harus menjauhi segala perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu inti daripada takbiratul ihram. Bersuci untuk sholat itu bukan hanya bersuci lahir, tapi juga bersuci batin. Bukan hanya bersuci dari hadas, bukan hanya bersuci dari najis, tapi dia bersuci hati dari selain Allah, bersuci dari dosa. Nah, ini terkait dengan tasawuf. Jelaskan di sini ada. Ini menarik juga di sini dibahas. Di sini ada pembahasan tentang tauhid. Di sini ada pembahasan juga tentang bagaimana apakah boleh pemimpin itu mengambil harta dari rakyat. Dari mana saja pemimpin itu mengambil hartanya untuk membiayai pemerintahan. Dijawab oleh Syekh Muhammad bin Alan di dalam kitab ini, biaya untuk membiayai kehidupan masyarakat diambil dari Baitul Mal, di mana di situ ada harta faid, di situ ada harta ghanimah, di situ ada harta zakat, di situ ada harta orang yang tidak punya warisan, di situ ada harta kekayaan umum, dan di situ ada harta zakat dan yang lain-lainnya. Itulah yang digunakan untuk apa? Untuk membiayai masyarakat. Di sini juga dijelaskan tentang haramnya pemimpin memungut pajak. Memungut pajak. Boleh tidak pemimpin membiayai negara dengan pajak? Hukumnya haram. Gitu. Haram. Di sini disebutkan sama ini seperti saya Taqiyuddin An-Nabhani, bahwa pajak itu pungutan dari rakyat hanya boleh dilakukan kepada ashabil makinnah, kepada orang-orang yang punya kedudukan orang kaya. Itu pun kalau negara baitul malnya, kas negaranya entek, kas negaranya habis, baru boleh mengut dari orang kaya. Adapun semua masyarakat harus bayar pajak, itu tidak boleh. Baik. Jadi di sini disebutkan boleh tidak. Di sini juga disebutkan tentang pengenalan ada tanah khorojiyah, ada tanah usuriyah. Jadi tanah di dunia itu cuma ada dua, satu tanah khorojiyah, dua tanah usuriyah. Tanah khorojiyah adalah tanah yang menjadi milik umat Islam, ditaklukkan dengan mengerahkan pasukan. Islam datang ke situ melalui jihad. Seperti Irak, tanah khorojiyah. Mesir, tanah khorojiyah. Palestina, tanah khorojiyah. Afrika, tanah khorojiyah. Itu tanah khorojiyah. Ada tanah usuriyah, tanah yang penduduk yang masuk ke dalam Islam tanpa pengerahan pasukan, seperti Jazirah Arab. Itu semuanya tanah usuriyah, termasuk Indonesia adalah tanah usuriyah. Apa yang berlaku pada tanah usuriyah? Dan di sini juga dijelaskan meski sekilas oleh Syekh Muhammad bin Alan. Intinya kitab ini menunjukkan bahwa urusan politik itu bukan perkara yang tabu. Urusan politik itu adalah sudah menjadi perkara yang dulu dibahas oleh para ulama, bahkan diterapkan siasat syar'iyah itu dalam pemerintahan di Banten. Kitab ini adalah kitab otentik bahwa dulu di Banten betul-betul hukum yang diterapkan adalah syariat Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau bukan syariat Islam, maka akan menjadi bahaya. Terakhir, Al-Fakir ingin membacakan sedikit ibadah. Ya, mohon dikasih waktu sedikit. Kasih. Ya, 2 menit. Ya. Mana? Halaman berapa? Sebentar. Ini masih di tentang keadilan. Allah Rabbi. Nah ini Halaman
Halaman berapa? Halaman 40. 40. Halaman 40. Beliau menyebutkan di bagian akhir wabil jumlah, kesimpulannya pada iktida, mengikuti Nabi, wa anwa'ul ihtida, dan berbagai macam upaya untuk melakukan menjalankan petunjuk-petunjuk Nabi, alladzi yaj'aluhul muluk lahum imaman. Itulah yang akan menjadikan para raja itu sah jadi imam. Para raja, para penguasa sah diikuti, sah jadi imam kalau mereka melakukan iktida dan ihtida. Ihtida pakai petunjuk Quran, iktida mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yu'tadduna bihi dawaman iqamata ma ja'a bihi asharu al-munib, dan itu akan menjadikan mereka itu diperhitungkan untuk selama-lamanya di dalam rangka untuk menegakkan apa yang dibawa oleh syariat yang agung, wa wasala bihi al-hadyu al-Muhammad as-Syarif, dan apa yang dicapai oleh petunjuk Nabi Muhammad yang mulia, la mawaqa'a min jabbarin anid, bukan apa yang terjadi dari para penguasa yang diktator, penguasa yang sombong, wala ma'a bihi kullu zalimin asid, bukan apa yang diberlakukan oleh para penguasa yang zalim, yang berbuat kerusakan. Fa innallaha yudillu may yasha wa yahdi may yasha, walal iktida illa bil huda wad dalal yadhhab ka'annahu ma kana wal haq yabqa ala tawakkubil awqat, walal iktida illa bil huda. Tidak ada yang namanya iktida, mengikuti Nabi, kecuali dengan mengikuti petunjuk, dengan mengikuti syariat. Jadi artinya apa? Syekh Muhammad bin Alan mewasiatkan kepada Sultan Banten ini untuk menjadikan iktida dan ihtida kepada syariat Islam, syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai dasar di dalam memimpin masyarakat, memimpin umat, memimpin negaranya, pemerintahannya, yaitu pemerintahan Banten.